Saham Gotoh lagi-lagi mengalami penurunan. Ketika PGO ini dibikin, saham Gotoh sudah mengalami penurunan ARB sebanyak 6 kali atau 6 hari. ARB ini dimulai ketika lockup saham Gotoh itu dibuka tepatnya pada tanggal 30 November 2022. Lantas banyak komen yang nge-DM saya, Hyung bagaimana langkah selanjutnya? Hyung kan punya investasi reksadana BNI AM IDX 30, di mana top holdingsnya adalah saham Gotoh. Jadi apa yang saya lakukan? Mari kita bahas tuntas di video kali ini. Sebelum masuk ke video lebih lanjut, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang telah mampir di video ini, mau menonton video ini sampai habis, nge-like dan nge-share untuk teman-teman yang lainnya. Oke, jadi kita akan sama-sama melihat apa yang harus saya lakukan kepada reksadana BNI AM Index 30 yang saya miliki kurang lebih sudah hampir 3 tahunan ini. Ya, jadi seperti biasa saya tampilin dulu layar Bibit saya di sini. Ya, Bibit merupakan aplikasi investasi reksadana. Bisa teman-teman download di Play Store maupun App Store, dan jangan lupa masukin kode referralnya di sini biar teman-teman dapat cashback 25.000. Langsung lanjut saja ya teman-teman ya. Jadi sebelum saya kasih tahu, saya spill apa yang akan saya lakukan, mari terlebih dahulu kita lihat bagaimana BNI AM IDX 30 saat ini. Ya, ini sekarang sisa hanya plus 4%-an, tertinggi sempat sampai 20-an persen. Dan memang benar masih ada saham Gotoh di top holdingsnya. Nah, jika Gotoh ini turun sampai 50, ini bagaimana ya? Saya heran kenapa 6 hari ARB berjilid-jilid nggak disuspend tuh sahamnya. Teman-teman tahu kenapa? Padahal udah ARB 6 hari berturut-turut, kok nih saham nggak disuspend? Coba tulis di kolom komentar ya. Kenapa sih si saham Gotoh ini nggak disuspend dulu? Ya setidaknya kan bikin dia nggak usah turun, dan reksadana saham saya juga nggak turun seperti ini ya. Oke, mari kita lihat pergerakannya satu hari ini. Ups, teman-teman, ini yang membuat sedikit saya agak aneh. Ketika saham Gotoh ARB minus 7%, nih reksadana masih plus 0,02%. Semoga aja porsinya di Gotoh nggak banyak ya teman-teman ya, 10% deh, misalnya 100% ya dana untuk saham, ya 5%, 10% tuh Gotoh, semoga ya. Kalau untuk di satu bulannya sudah minus 6,75%, 3 bulannya 9,67%, sangat menyakitkan. Tapi Yung kok bisa senyum-senyum dan tenang seperti itu ya? Nah ini teman-teman, saya akan kasih tahu trik dan rahasianya. Kemudian teman-teman, sebelum lebih kita ngelihat lagi, tentu kita sebaiknya ngebandingin indeks, maksudnya reksadana indeks IDX 30 yang lainnya. Seperti yang teman-teman ketahui ya, karena fansnya banyak, saya kasih lihat teman-teman reksadana saham indeks. Kita langsung cari saja ya. Mana ini? Oh, nggak usah, kita dari kaca pembesar saja biar lebih cepat. Kita langsung tulis aja IDX 30 ya, IDX 30. Jadi di sini ada 3 reksadana saham IDX 30 ya. Dan kabar mengejutkannya, 3-tiganya ada Gotoh di dalamnya. Teman-teman lihat seperti Afris IDX 30 ini ya. Tuh kan ada Gotoh juga. Masih ingat nggak tadi minusnya berapa si BNI Index 30? Nah ya, diingat ini loh, di satu harinya ini juga dia masih plus tipis. Kok sama? Janjian ya, satu bulannya tuh minus 6%-an, kurang lebih sama ya. Balik lagi, kita lihat lagi ke yang IDX 30 ya. Jadi bagi teman-teman yang punya reksadana saham yang indeks IDX 30, udah pasti itu mengalami penurunan karena mereka punya top holdingsnya si Gotoh tuh ada juga kan. Jadi 3-tiganya ada ya teman-teman ya. Di satu harinya juga teman-teman lihat sekarang masa ini lebih tinggi sedikit, 0,04%, tadi 0,02% ya. Nah teman-teman, mari kita lihat bersama ketiga reksadana tersebut. Reksadana BNI IMDX, dan kemudian satu lagi adalah reksadana Afris Index 30. Dapat kita lihat bersama untuk return 1 tahunnya semuanya mengalami minus, sedang untuk Afris Index 30 lebih baik ya, hanya minus 0,37%. Ini loh, lihat pergerakan satu harinya sama-sama naik, pergerakan satu bulannya sama-sama turun ya, nggak ada terlalu signifikan perbedaannya. Ini membuktikan bahwa ya top holdingsnya harus lebih
mempunyai kurang lebih sama ya teman-teman ya. Dapat kita lihat bersama di bawah ini minus semuanya. Sangat menyedihkan. Namun ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Yaps, jadi apa yang akan saya sampaikan kepada teman-teman? Mungkin teman-teman menunggu-nunggu dan sudah bisa menebak jawabannya karena saya sering spill di kolom komentar. Jadi ketika ditanya, Yung lihat aja tuh year to date-nya ya, 3 bulannya itu menurun meluncur terus. Apa yang akan lakukan Yung? Apakah di switch atau gimana? Teman-teman bisa lihat sendiri di portofolio saya ya. Ini bukan manipulasi ya, tapi ini juga disclaimer nggak ada ajakan sama sekali ya teman-teman ya, bahwa di reksadana ini saya teman-teman cek aja di video sebelumnya, porsi reksadana saya tidak berkurang, berarti saya tetap ya tidak switch ataupun pindah dari reksadana saham BNI AIM Index IDX 30 ya. Kemudian apakah akan masih terus DCA? Jawabannya iya, saya akan terus melakukan DCA ya teman-teman ya. Lantas kenapa saya masih yakin atau percaya teman-teman? Teman-teman boleh lihat perjalanan investasi reksadana saya di channel YouTube ini ya teman-teman ya. Teman-teman lihat di video-video yang lama itu saya juga sempat minus sampai 10% kalau saya nggak salah lupa. Maksudnya kalau saya nggak salah ingat ya teman-teman ya. Jadi di sana saya tetap fokus melakukan DCA hingga reksadana ini balik plus kembali ya. Di sini juga ada beberapa teman-teman yang kolom ini dari komentarnya juga ingin mengikuti jejak ninja saya, yaitu tetap melakukan DCA pada reksadana ini ya. Adapun demikian, ada komen yang sungguh menarik seperti ini. Nah, benar teman-teman. Dia nanya apakah benar nih mindsetnya ya. Kalau misalnya merah dia malahan menggebu-gebu ingin beli barang ya. Ingin invest lebih banyak ya. Sebenarnya kalau opini saya itu jujur benar ya. Jadi ketika ya saham ataupun reksadana saham mengalami penurunan, itu berarti harganya kan lagi murah, diskon, sehingga dengan nominal yang sama unit yang kita dapatkan atau lot yang kita dapatkan itu lebih banyak. Tapi perlu ada catatannya juga, jangan kita ngebeli yang turun terus ya, istilahnya maksudnya kita lihat performanya aduh nggak ada pembalikan sama sekali. Contohnya kalau di BNI AIM Index ini kan kita lihat di 3 tahunnya saja deh, lihat tuh perkembangannya, grafiknya ya mengalami kenaikan kan kalau dari ditarik dari jangka panjangnya. Dari sini juga lah kita dapat melihat bersama bahwa kalau kita geser ya teman-teman ya, saya menemukan ini tidak tersedia, mohon maaf, ini dia 1 bulannya total AUM dari BNI AIM Index 30 ini mengalami kenaikan. Bagaimana dengan 3 bulannya? Yaps, masih mengalami kenaikan sekitar 80M. Kita nggak usah bilang year to date-nya ya, yang sudah setengah T ya. Tapi kita lihat dari 1 bulan belakangan ini, malahan AUM-nya naik. Itu berarti malahan lebih banyak orang melakukan pembelian. Benar kan? Nggak salah kan? Bagaimana dengan reksadana IDX 30 yang lainnya? Kita coba lihat si Afris dan kemudian kita juga lihat dari si yang satu lagi namanya apa ya? Principal Index ya. Kita lihat AUM-nya bersama. Oke. AUM 1 bulannya dapat kita lihat untuk reksadana BNI dengan Afris sama-sama mengalami kenaikan. Tuh lihat grafiknya kan agak mengalami kenaikan. Sedangkan kalau yang untuk prinsipal itu mengalami penurunan, berarti ada yang melakukan penjualan. Untuk 3 bulannya sama ya, yang untuk prinsipal mengalami penurunan. Ya teman-teman, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari video yang saya bahas dari awal sampai akhir ini? Mari kita lihat, kita renungi bersama. Kejadian ini sepertinya deja vu bagi saya ketika reksadana saham saya mengalami minus dan ditanya apa yang akan saya lakukan. Waktu itu mungkin banyak yang istilahnya kasihan ataupun kecewa ataupun kok aneh ini orang udah minus malahan tetap beli, nggak sayang tuh duit. Namun beginilah perjalanan investasi ya. Beginilah pula yang namanya reksadana plus minusnya. Ketika dia melakukan istilahnya ibaratnya kan tiada gading yang retak tidak. Kayaknya nggak salah. Tiada gading yang tak retak ya.
Jadi istilahnya tuh manajer investasi itu nggak bakal 100% bener ya. Kalau benar terus semua orang jadi sultan dong, kaya dong ya. Ya, sesekali mereka juga akan mendapatkan wrong decision, guys. Keren banget. Keputusan yang salah melakukan investasi. Toh, perusahaan segede Telkom saja melakukan investasi di Goto dan rugi sampai hampir 4 triliun ya harusnya ya. Kalau sekarang mengalami penurunan seperti ini. Jadi kita nggak bisa ngarep perfect manajer investasi bakal cuan terus. Ada kalanya dia mengalami penurunan. Menurut saya momen seperti ini ya, kalau kita masih yakin terhadap produk reksadana tersebut merupakan momentum yang sangat baik untuk melakukan top up ataupun pembelian. Karena unit yang kita dapat itu lebih banyak. Namun disclaimer karena ini sangat berbahaya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada yang tanya, Hyung bagaimana ke depannya? Tonton terus saja sepak terjang investasi saya. Saya kan terus tetap DCA. Doakan saya ya teman-teman, supaya jangan terlalu rugi banyak. Karena kalau kita lihat rugi, siapa sih yang tahan? Ya, mungkin akan sedikit minus juga makin dalam, tapi saya akan coba bertahan. Jadi ketika video ini saya udah upload, saya kan nggak hapuskan. Jadi kita bisa lihat, ini ketika merah dan siapa tahu kedepannya semoga saja balik hijau lagi, ya kan teman-teman. Nah bagi teman-teman yang ingin tahu mungkin pengaruh-pengaruhnya saja kenapa saham Goto ini turun, dan saya rasa ini merupakan impact yang sangat besar, itu sudah saya bahas di video yang ini, ya. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana nasib portofolio saya ke depannya, karena bersikeras masih mau DCA dan tetap tahan investasi reksadana di Goto, ya teman-teman ya, boleh subscribe saya di sini. Oke, jadi nantikan video-video saya berikutnya. Sampai jumpa.